السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالرحمة السلام على المشفع في القيامة السلام على المزوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام على النبي محمد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا
الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul mursalin. Wa salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala azza man qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة أحاسنكم خلقا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القائل عند ذكر الصالحين تنزيل الرحمة. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para tetamu Maulid Nabi Muhammad walal akhas bidzikri, para guru, para asatid al-mukarram wal muhtaram, Ustaz Firman Hamdani al-mukarram wal muhtaram, al-Ustaz Nanang Khairuddin, dan segenap para guru-guru, dan tak lupa Ketua DKM Masjid An-Nur yang hadir bersama kita, alhamdulillah. Dan tak lupa pengurus Majlis Ta'lim Assalam yang saya muliakan, terutama saudara saya Bapak RW Sofyan bin almarhum Bapak Haji Madali. Alhamdulillah, tidak ada yang kita bisa ungkapkan dari apa yang kita rasakan pada malam hari ini kecuali rasa syukur yang mendalam atas anugerah yang Allah berikan yang begitu besar kepada kita pada malam hari ini. Anugerah keimanan tentunya, dan anugerah kekuatan iman yang lahir dari gejolaknya cinta kita kepada Habibana Muhammad yang menghasilkan
ma'rifat tamah, ma'rifat yang sempurna, yang terus mengalir dalam tubuh kita, mengalir dalam darah kita, yang akan bermuara di hati, yang tentunya hati ini adalah tempatnya iman yang berisi kekuatan iman. Maka jika ini adanya di dalam diri kita yang hadir pada malam hari ini, maka apa yang Allah berikan di dalam hidupnya, Allah akan berikan nurul basirah. Allah akan memberikan cahaya pandangan dia, sehingga dia akan mendapatkan ahdas sabila, jalan yang akan membawa petunjuk menuju jalan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Itulah para pecinta Nabi Muhammad dari para ulama-ulama. Mereka tidak bosan-bosannya membasahi lidah mereka. Yang pertama adalah bersalawat. Yang kedua, tidak bosan-bosannya menghidupkan semua raga mereka untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dan tidak bosan-bosannya mereka untuk menyebarkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam ini, sampai dia telah menjadi orang yang sangat dicintai oleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selama hidup di dunia ini, dengan apa yang kita lakukan, khususnya pada malam hari ini, kita berusaha untuk menggembirakan hati Rasulullah, untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar seorang Wahsy yang telah menyakiti hati Nabi Muhammad, karena beliau masa kufurnya telah membunuh paman yang sangat beliau cintai melalui tombak yang menembus di dalam dada Sayyidina Hamzah. Kemudian seorang wanita yang bernama Hindun, dia telah merobek dadanya dan mengambil isi dadanya. Dan itu disaksikan oleh Habibana Muhammad di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari syuhada Uhud, dan ternyata dia melihat pamannya berada di bawah pohon sementara dia gugur dengan keadaan seperti itu. Itulah yang menjadikan hal yang teringat dan sangat menyayat Sayyidina Wahsy ketika dia masuk Islam, dan selayak Nabi Muhammad berkata, "Ya Wahsy, jika engkau masuk Islam, jangan pernah engkau duduk di hadapan. Ya Wahsy, jika engkau masuk Islam, jangan pernah engkau duduk di hadapan. Jangan pernah engkau duduk di hadapan." Kalau begitu, Wahsy tidak bisa menatap wajah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat dilihat ketika duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduknya seperti duduknya sholat. Tidak pernah menggerakkan kepalanya, apalagi lisannya, sambil tertunduk bi'adhamati Habibana Muhammad, karena kewibawaan dan keagungan Habibana Muhammad, sehingga tidak pernah menggerakkan kepalanya ketika ia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Wahsy, dia telah hilang kesempatan untuk melihat wajah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ia dalam hidupnya tidak pernah duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi orang yang punya niat yang sangat kuat untuk mencapai keridhaan Allah dan keridhaan Nabi-Nya, apapun dia lakukan, maka pada saat terjadi kemurtadan, di saat khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, kemudian ada beberapa orang yang mengaku dia seorang nabi dan istrinya itu Musailamah Al-Kadzdzab, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirim bala tentara untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab yang dikenal dengan Al-Ma'rakatul Yamamah. Ma'rakatul Yamamah itu adalah memerangi kemurtadan, yang di situ ada Musailamah Al-Kadzdzab
yang ngaku Nabi. Dan isinya juga mengaku Nabi. Maka tampillah di situ Wahsy. Dan ikut bersama tentara-tentara yang memerangi tentara Musailimah Al-Kadzdzab. Namun uniknya, Wahsy ini punya niat yang beda dari yang lainnya. Dia akan berperang, namun yang dia akan tuju adalah Musailimah itu sendiri. Dia akan melakukan kepada Musailimah seperti apa yang dia lakukan kepada Sayyidina Hamzah. Dia bawa mata tombaknya dan dia asah dengan begitu tajam, seperti waktu dulu dia mengasah untuk menembus dada Sayyidina Hamzah. Nah, ketika dia menghadiri perang Al-Yamamah, kemudian dia bawa tombak tersebut dan dia mengatakan, ya Allah, ketika aku lempar tombak ini dan menembus, karena Wahsy itu ahli tombak di kalangan jinzi, di kalangan orang kulit hitam, itu Wahsy adalah seorang yang ahli buru. Ya, jadi jarang buru yang gagal. Dia memburu sesuatu jarang yang gagal. Ya, bahkan singa padang pasir pun luluh Sayyidina Hamzah di hadapan tombaknya dia. La ilaha illallah. Maka pada saat itulah Wahsy minta, ya Allah, jika tombak ini menembus dada Musailimah Al-Kadzdzab, di mana tombak ini pernah menyakiti hati Nabi Muhammad, maka ya Allah, ketika aku lempar dan menembus di dada Musailimah Al-Kadzdzab, jadikan ini adalah sesuatu yang menggembirakan hati Nabi Muhammad. La ilaha. Itulah para ulama-ulama dalam hidupnya berusaha, karena tidak ada satupun yang bisa dan mampu untuk bercerita tentang Ausaf Nabi Muhammad dengan sempurna. Tidak akan ada. Karena dalam riwayat pun sahabat tidak pernah menatap wajah Nabi lama. Dia langsung menunduk. Begitu luar biasanya kewibawaan Nabi Muhammad, bahkan anak-anak kecil yang sempat pun untuk bercanda kepada Nabi Muhammad seperti Sayyidina Abdullah Amr, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, anak-anak masa itu hidup masih kecil di Madinah Al-Munawwarah, duduk dari pangku Nabi Muhammad, tapi setelah dewasa dia pun tidak jelas sekali untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dan tidak ada yang bisa mensifati Nabi Muhammad. Maka ketika sempurnanya Rasulullah yang tidak bisa dicapai oleh setiap manusia, Mustafahu Habibun Bariun Nasan, baru Allah pilih dia. Laisa kamitslihi. Mungkin di sana ada yang sedih di Nabi Muhammad, tapi tidak ada mithlun Nabi Muhammad. Mungkin di sana ada yang menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di situ ada Sayyidina Hasan dan Husain, atau selain cucunya itu Sayyidina Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu, begitu gantengnya wajahnya, namun laisa kamitsli habibana Muhammad. Tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa menyerupai, tapi tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita hidup di zaman di mana manusia, satu, kelalaian sudah merajalela. Kelalaian yang sudah merajalela, dan kedua, kemaksiatan yang sudah terbiasa. Maka apa yang dia lakukan, dia akan lupa. Bahkan di dalam surah Al-An'am dikatakan, di saat Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebesaran yang ada di alam ini, bahkan tidak ada tanda yang paling besar di alam ini seperti diutusnya Nabi Muhammad. Justru bukan bertambah mereka mendapatkan petunjuk, tapi kufran wa inada, tapi kekufuran dan kecengkalan yang dia tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah bercerita tentang mereka, itu hanya hiburan Nabi Muhammad. Sementara Allah sudah
mengatakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Mereka nggak bisa berubah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini, nggak bisa berubah. Ya, apapun yang terjadi dalam diri kita, jangan sampai ini merusak diri kita semua. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalau Anda mencari orang yang terbaik, itu hanya ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakanlah dengan zaman yang memiliki dua sifat ini. Sifat kelalaian yang sudah terbiasa, maksiat yang sudah merajalela. Tidak bosan-bosan ya para ulama untuk menceritakan tentang siapa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi mereka yang dikatakan Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sepenuhnya dalam hidupnya. Apa yang akan Allah berikan? Wazidnahum huda. Kami akan tambahkan dia untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian dari anak-anak muda yang punya kepercayaan kepada Habibana Muhammad, cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini bagian dari bentuk cinta. Namun kita dengan bentuk cinta yang ada, ini kita butuh cinta yang sebenarnya, cinta yang sebenar-benarnya yang disabdakan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendengar satu ucapan sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ana uhibbuk. Ya Rasulullah, ana uhibbuk. Ya Rasulullah, aku cinta pada engkau. Semua Anda ngaku cinta sama Rasulullah? Semua pasti. Kalau ditanya pasti, ana uhibbu Rasulullah. Yang penting jangan uhibbu supermi. Ana uhibbu Rasulullah, aku cinta pada Rasulullah. Dan itu pernah terucap, ya, di hadapan seorang sahabat besar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu ia berbicara di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah ketika mendengar bahwa umat itu mengatakan aku cinta padamu, dan engkau pun bisa mengatakan itu di hadapan Nabi Muhammad sekarang ini. Tapi apa jawaban Rasulullah kalau menang? Anda berkata, ya Rasulullah, ana uhibbuk. Apa? La yu'minu. Tidak sempurna. Tidak sempurna cintamu kepadaku. Sampai cintamu kepadaku melebihi dari istrimu, dari anakmu, dari dirimu, dari hartamu. Selesai. So, cinta itu perjuangan. Perjuangan itu penuh pengorbanan. Harus ada yang kita korbankan. Kalau memang Anda mencintai Nabi Muhammad, harus ada korbankan. Harus ada yang kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Diri kita, anak kita, istri kita, semua harta yang kita miliki itu jadi orang-orang atau sesuai yang dikorbankan untuk mencapai satu. Dikatakan Imam Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul mengatakan yang pertama adalah, dan ini sabda Nabi Muhammad, at-taqwa. At-taqwa. Gal al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu mengatakan at-taqwa imtithalul awamir. Kalau memang Anda ingin berkorban dengan cinta Anda kepada Nabi Muhammad, maka paksa dalam hidup Anda selalu menjalankan perintah Allah. Ingat, paksa diri Anda untuk menjalankan perintah Allah. Kedua, albir, kata Rasulullah. Apa kata Imam Tirmidzi albir? Kata Imam Tirmidzi adalah albir itu adalah Anda meninggalkan larangan Allah. Ketiga, dillatun nafs. Apa kata Imam Tirmidzi? Dillatun nafs, merendahlah diri Anda di hadapan makhluk-makhluk Allah. Enggak mudah. Tidak mudah untuk merendahkan diri di hadapan makhluk sehingga nafsu yang kita miliki yang selalu merongrong diri kita semua.
Dan yang keempat, terakhir, kata Rasulullah, at-tawadhu. Apa kata Imam Tirmidzi dalam kitab itu? At-tawadhu adalah hendaklah engkau berusaha untuk mencocokkan dirimu kepada Allah. Berusaha untuk menumbuhkan kecocokan Anda dengan apa yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda semua. Namun ingat, empat ini tidak akan Anda bisa pikul dan ringan Anda pikul kecuali saya katakan tadi dari awal bicara, nur basirah itu tidak ada. Selama nur basirah itu tidak ada, Anda akan merasa berat dan Anda tidak akan mampu untuk memikul. Sehingga dalam Al-Quran sudah jelas, ad'u ala basiratin ana wa manittaba'an. Ad'u ala basiratin ana wa manittaba'an. Sudah jelas? Ala basirah. Dengan dasar al-basirah. Dan basirah orang yang mengikuti. Siapa kalau bukan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Maka dengan basirah ini, dengan nur yang ada di hati. Kalau Anda punya nur di hati, berarti Anda punya nur di dalam akal. Setiap kita punya akal. Tapi mungkinkah Anda punya nur? Nur itu satu. Maka di dalam Al-Quran, kata nur dan lawan kata nur dibedakan oleh Allah. Dalam surah Al-An'am dikatakan bahwa ad-dhulumatu wan nur. Ad-dhulumat, jamak daripada dhulmah, kegelapan, kegelapan, kegelapan. Tapi nur itu cuma satu. Di mana? Allahu nur samawati wal ardh. Allahu nur samawati, hanya satu. Tujuan Anda adalah Allah. Maka engkau akan mendapatkan nur di muka bumi ini. Namun ketika hidup Anda tidak mengalahkan kepada Allah, tidak akan Anda dapatkan nur tersebut, baik dalam nur akal Anda atau nur di dalam batin Anda. Allahu nur samawati wal ardh. Allah adalah nur cahaya untuk langit dan bumi. Bahkan Allahu fis samawati wal ardh. Allah itu ada di langit dan bumi. Bagaimana cara Anda ingin mendapatkan dan merasakan keberadaan Allah dengan nur yang ada di akal Anda? Maka tidak hanya lain ada seperti tadi. Bentuk cinta yang sebenarnya adalah Anda berusaha untuk mencocokkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda berusaha untuk menumbuhkan cocok Anda di hadapan Allah, maka apa yang akan berontak? Jiwa Anda akan berontak. Jiwa Anda akan berontak. Jiwa Anda akan mengaum. Jiwa Anda akan mencakar dan mencabik-cabik jiwa Anda karena ia tidak betah dengan sikap Anda menggunakan akal Anda dengan nur yang Allah miliki. Karena apa? Di saat nur itu Anda miliki, maka dengan sendiri akan ada di hati Anda dengan kata ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'an. Syufkat. Ini hakikat cinta. Maka ketika ini ada di diri Anda, maka akan nampak yang namanya akhlak. Akan nampak akhlak. Akhlak. Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata ahsinul khuluqa. Orang paling banyak masuk surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang bagaimana? Maka kalau kita sudah bahas tentang al-mahabbah, kita geser al-mahabbah. Kita akan bicara tentang efek daripada mahabbah, dari proses yang saya katakan tadi. Kembali kepada proses kedua adalah akhlak. Mahwal akhlak. Kita sering berbicara tentang akhlak. Apakah Anda mengerti tentang akhlak? Oh, budi pekerti, Pak Ustaz. Itu terjemahan. Sopan santun, Pak Ustaz. Itu terjemahan. Tapi akhlak dikatakan oleh para ulama al-khulqu akhlaqu. Akhlak itu kalimat jamak daripada al-khulqu. Al-khulqu wa tabi'ah. Al-khulqu itu ada tabiat, al-khulqu wa huwa adat, kebiasaan. Jadi manusia sebenarnya tidak sepi dari akhlak. Ketika manusia hidup,
Ya, manusia itu memiliki dua unsur dalam hidupnya seperti adanya Nabi Muhammad. Unsur pertama ibadah, unsur kedua ada. Jadi kalau kita lihat ibadah Nabi ya seperti kita pahami semuanya sama. Sholat ada orang Jawa sholatnya nungging, enggak. Jadi sholatnya orang Jawa beda sama orang Arab, sama. Kenapa? Karena Allah jadikan ibadah itu ibadah mahdoh, murni, jadi nggak berubah. Tapi kalau kita lihat kebiasaan orang Arab sama kebiasaan orang Indonesia itu beda. Kebiasaan orang Arab makan korma, kalau Indonesia makan apa? Nasi. Bener apa enggak? Dulu ya, Indonesia kebiasaannya makan tempe. Orang sana nggak biasa makan tempe. Itu namanya adatun. Itu kebiasaan. Jadi kita geser ibadah ini dulu. Taruh. Unsur pertama kita geser karena bukan pembahasan kita. Pembahasan kita yang satu adalah adatun ini. Berarti adatun wa akhlak. Ketika manusia akan mencapai kebiasaan baik, yang dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan adalah lingkungan baik. Karena tidak mungkin kebiasaan atau budaya dari satu masyarakat kecuali dia lahir dari satu masyarakat kecil maupun masyarakat besar. Jadi kalau Anda berbicara tentang kebiasaan atau akhlak, maka Anda harus bicara tentang lingkungan dulu. Kenapa? Karena lingkungan itu yang mendukung Anda. Berarti ketika Anda pengen menjadi orang berakhlak, maka berkumpul bersama orang berakhlak. Satu, berkumpul bersama orang baik. Nah, ketika Anda berkumpul bersama orang baik, maka akan Anda bisa pelajari dari tingkah laku, bahkan hati Anda pun akan tercuri. Al-qalbu yasik. Hati itu akan tercuri. Ketika Anda duduk sering bersama orang yang baik, maka hati Anda akan tercuri untuk menjadi baik, walaupun Anda masih buruk. Itu pasti. Sebaliknya juga, ketika Anda baik kemudian berkumpul bersama orang buruk, hati Anda akan tercuri bahwa hati Anda akan buruk walaupun sikap Anda masih baik. Tapi ketika hati ini tercuri menjadi baik, dia akan membengkak sendiri dan akan mengalir dan akan memperbaiki diri Anda tanpa Anda sadari, seperti adanya aliran air di mana air kotor pun akan bersih dengan seiring berjalannya dia. Begitu juga kehidupan kita. Maka pentingnya kita berbicara tentang akhlak, berarti Anda berbicara tentang lingkungan. Maka berhati-hatilah ketika Anda bergaul. Bergaul dengan orang yang baik, itu akan menciptakan akhlak yang baik. Di mana Anda harus tentunya dibimbing. Ketika Anda berkumpul dengan orang-orang yang baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa pemimpin Anda? Siapa pemimpin Anda? Kalau memang Anda di majlis, siapa guru Anda? Karena dia yang akan menentukan. Dia yang akan menentukan dan dia yang akan mewarnai lingkungan Anda. Karena dia adalah sebagai uswah untuk Anda semua. Maka ketika lingkungan kita, perkumpulan kita yang menjadi uswah kita cuma satu, Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda akan terikat dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita pentingnya duduk mempelajari ilmu, mempelajari akhlak, mempelajari tafsir. Itu semua adalah ilmu Rasulullah yang akan membawa Anda kepada akhlak yang mulia. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah itu yang memberi sementara aku yang membagi. Dan Habibana Muhammad, dia yang membagi setiap jatah yang engkau miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Habibana Muhammad yang membagi. Nah, ketika bagian Anda berbeda, karena Anda akan mengarahkan itu semua terikat, tercantum kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara akhlak. Berarti ketika manusia, kata dalam kitab Imam Ghazali, kata ketika manusia ingin menjadi orang yang punya akhlak yang baik, baik kita kembali kepada akhlak yang baik. Di sini ada letaknya. Mulai dari mana Ustaz? Lingkungan yang baik. Berarti kalau lingkungan yang baik berarti lingkungan orang berilmu toh.
Man yuridul bi khairin yufaqihu bid-din. Saya Allah kehendaki orang itu baik, maka orang itu akan diberikan pemahaman agama. Jadi saya katakan orang lain berarti ulama, bukan orang lain. Karena mereka lah yang mendapat sabda Nabi Muhammad, siapa yang Allah ingin orang ini baik, maka Allah akan yufaqihu bid-din, berarti ulama. Taruh ulama. Anda duduk, emang ulama ngajak Anda main gaplek? Bukan kan? Ketika Anda duduk di sini, Anda dinasihatin, diberikan ilmu. Maka ilmu yang pertama setelah iman yang Anda dapatkan, dari ilmu yang ada, apa yang dikatakan oleh mereka, amalkan itu ilmu. Amalkan itu. Ketika ilmu itu diamalkan, maka Anda akan dituntun. Akan dituntun Anda. Kenapa? Karena dalam diri Anda ada sesuatu yang akan melawan diri Anda. Dan itu musuh Anda. Apa? Nafsu kalladzi baina jambai, nafsu yang ada dalam dirimu, itu yang akan melawan engkau. Dan itu musuh yang pertama yang akan menantang kalian sebelum setan menantang Anda. Ingat, musuh yang ada dalam diri Anda itu nafsu Anda. Bukan setan. Setan cuma nimbrung, cuma ngasih was-was. Tapi musuh yang jelas adalah nafsu yang ada dalam dirimu. Itu musuh pertama kau. Sebelum Anda menghadapi musuh-musuh di luar sana, musuhmu itu. Lihat, maka akan dituntun ketika Anda beriman, berilmu, beramal, Anda akan diajak untuk bagaimana melawan hawa nafsu. Itu yang namanya mujahadah. Masuk kemari. Mujahadah. Apa mujahadah? Berjuang semaksimal mungkin untuk Anda tampilkan hidup Anda dengan iman dan ilmu dan amal dan istiqomah. Nah, ketika itu sudah menjadi kebiasaan Anda, apa yang akan terjadi? Baru itu masuk, itu sebagai kebiasaan Anda. Adatun. Kalau sudah kebiasaan, itu masuk ke dalam tabiat Anda. Sehingga kebaikan yang Anda lakukan bukan karena orang lain yang mendorong Anda, tapi itu tumbuh di dalam diri Anda sendiri. Beda ada yang menyuruh. Anda tahajud, Anda menangis, apakah ada orang melihat Anda? Tidak usah. Siapa yang mendorong Anda kalau bukan hati Anda? Berarti itu tabiat Anda. Tapi kadang-kadang kita tahajud didorong bukan tabiat ya, tapi didorong oleh kekurangan dan kebutuhan. Tahajud tuh main tahajud begini, utang Anda banyak banget, kata Pak Guru, artinya baca wirid ini, insya Allah utang kebayar. Utang kebayar, tahajud kan? Nah ini. Paham enggak? Berarti kalau orang yang memiliki tabiat yang baik, maka akan tumbuh tanpa dorongan di luar atau faktor eksternal yang mendorong dia, tapi internal akan tumbuh jadi adatun wa tabiatun. Nah, kalau sudah tabiatun tampil di dalam dirinya, baru namanya akhlakun. Berarti akhlak adalah babak terakhir dari tabiat, dari adat, dari mujahadat, dari amal, dari ilmu, dari iman. Semuanya didasari dengan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahamin ini. Kalau Anda tidak mengerti, dia akan paham selamanya. Kalau Anda tidak paham runutan seperti ini, Anda menjadi orang berakhlak. Tanpa runutan ini yang nggak mungkin Anda bisa menjadi orang berakhlak. Tapi tasannu, Anda pura-pura berakhlak. Tidak tumbuh dalam hati Anda. Nah, inilah perlunya kita untuk mengaji. Kalau kita mengkaji, Anda jangan sangka Anda sholat langsung Anda masuk surga. Hah? Anda sholat masuk surga? Belum tentu ya, akhi. Dan Al-Quran, fawailul lil, orang sholat aja bisa masuk neraka. Well, di mana letaknya? Oh, Pak Ustadz, ya, letaknya di akhya alladzi ya'una nas. Berarti Anda mempelajari ya. Anda sudah mempelajari ya. Di mana Imam Ghazali menjabarkan begitu sangat luas tentang bab dalam masuk kategori hubbul dan adzam, damul jahi, dalam bab damul jah,
hinanya satu kedudukan. Itu masuk ke dalam bab itu. Karena apa? Karena ketika manusia punya sifat riya, pada hakikatnya dia berusaha untuk memiliki satu kedudukan di mata manusia, bukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini liku-likunya begitu luar biasa. Illa man wafaqallah, kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk memasuki medan ini. Enggak gampang. Enggak gampang. Enggak gampang. Makanya satu ulama sufi mengatakan, ketika aku masuk ke pintu sholat, ternyata banyak orang masuk ke pintu situ. Ketika aku masuk ke pintu puasa untuk masuk surga, banyak ke situ. Tapi ketika aku masuk ke pintu yang namanya mujahadatun nafas, tidak ada yang di pintu itu kecuali beberapa orang. Ternyata pintu itu pintu yang paling cepat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman nggak ada yang masuk. Ternyata yang banyak pengen masuk surga dengan sholatnya, pengen masuk surga dengan sodak. Ternyata jalan itu jalan paling lama. Maju, naik, mundur lagi. Naiknya sebentar, mundurnya jauh. Ternyata paling banyak orang masuk surga dan lebih cepat adalah orang yang berada di dalam melawan hawa nafsu dalam semua ibadah. Cuma sedikit yang ada di situ. Karena apa? Karena manusia terdorong untuk minta dihormati atau senang dihormati. Manusia. Maka di saat itu ada dalam diri kita, maka hilanglah satu rasa kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ada kebiasaanmu, akhlak ada tabiatmu. Tapi jika Anda ingin sempurnakan akhlak itu masuk dalam lingkungan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, maka perlu satu lingkungan yang baik. Pahamin ya? Pahamin lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik ada lingkungan di situ orang-orang baik. Siapa orang baik itu kalau bukan para ulama-ulama? Maka masuklah ke kelompok mereka, dengarlah nasihat mereka, walaupun Anda belum seperti mereka, masih tidak seperti mereka, tapi sungguh berbahagia bagi Anda kalau Anda sudah mendengarkan nasihat mereka. Insya Allah dengan nasihat-nasihat mereka akan terpancar ke hati kita atau di hati kita untuk mencapai satu gerakan untuk memperbaiki diri, dan itu dari hati kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan nasihat yang sangat singkat ini, nasihat yang bisa membantu kita dalam memperbaiki diri kita semua. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan kemudahan buat kita semua untuk memperbaiki diri kita semua. Insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار على الحق.